Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat yang beriman dan dirahmati Allah, saya doakan semoga kita diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok teladan yang ideal sebagai seorang ayah. Keteladanan itu bisa diambil dari sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah. Nabi diciptakan Allah sebagai manusia yang memiliki keteladanan yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok ayah yang sangat penyayang, yang memberi kehangatan cinta kasih kepada anak-anaknya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kerap mencium cucunya, yaitu Hasan. Ketika hal itu disaksikan oleh Aqra bin Habis At-Tamimi, dia langsung berkomentar, "Aku memiliki 10 anak, tak satu pun yang pernah kucium." Rasulullah lantas mengalihkan pandangannya kepada Aqra, lalu berkata, "Orang yang tidak mengasihi, tidaklah dikasihi." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak segan untuk menggendong anak dan cucunya. Hal itu seperti dikisahkan Abdullah bin Ja'far. Rasulullah menjemput kami, yakni Ja'far dan Hasan ataupun Husain. Ketika pulang, kemudian beliau menggendong salah satu dari kami di punggung, sedang yang lain beliau bopong di dada, sampai kami memasuki Madinah. Hadis riwayat Muslim. Mengajak bermain ataupun bercanda dengan anak-anak tidak akan mengurangi wibawa sebagai orang tua. Bahkan Rasulullah tidak merasa malu saat beliau melakukan hal demikian di depan orang banyak. Seperti diceritakan oleh bin Murrah, saat mereka pergi bersama Rasulullah untuk menghadiri undangan makan bersama, Rasulullah melihat Hasan sedang bermain di jalan. Beliau lantas mempercepat jalannya, mendahului rombongan, lalu merentangkan kedua tangannya. Hasan berlarian ke sana kemari. Rasulullah mencandainya, lalu merangkulnya. Nabi meletakkan satu tangannya di dagunya, dan yang lain di ubun-ubun. Lalu beliau menciumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Salah satu bukti kasih sayang Rasulullah kepada anak-anak terbukti saat beliau tengah berkhotbah. Seperti diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah, saat itu Hasan dan Husain memasuki masjid, melihat mereka hampir terjatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung turun dari mimbar dan membopong mereka berdua. Hasan dan Husain kemudian didudukkan di hadapannya. Selanjutnya, Nabi membacakan firman Allah, "Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai cobaan." Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 28. Tidak hanya itu, Rasulullah juga menyayangi anak-anak dan memiliki rasa khawatir terhadap mereka. Bahkan saat sedang melaksanakan sholat, Nabi meningkatkan sholatnya dan tidak memanjangkannya. Ketika beliau mendengar anak-anak yang menangis, beliau bersabda, "Pada saat mulai sholat, aku ingin memanjangkannya. Namun ketika mendengar ada anak menangis, aku memendekkan sholatku, karena aku ingat kesedihan ibunya jika anaknya menangis." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain merupakan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak dari putri bungsunya yang paling disayangi, yakni Sayyidah Dona Fatimah Az-Zahra, dengan menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa Sayyidina Hasan, cucunya kelak adalah salah seorang penghuni surga, dan wajahnya yang paling mirip dengan wajah beliau. "Engkau menyerupai aku, baik dari bentuk rupamu maupun akhlakmu." Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sendiri pernah berkata, Hasan menyerupai Rasulullah dari dada sampai ke kepala. Sedangkan Husain menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bahagian lainnya, dari dada sampai ke bawah. Mengetahui hal itu, pada suatu hari Sayyidina Husain kecil menangis dan datang menemui ibunya, Sayyidah Fatimah. Husain kecil lalu berkata, "Ya ibu, mengapa kakek, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih mencintai kakakku Hasan? Mengapa engkau berbicara seperti itu, wahai anakku?"
jawab Sayyidah Fatimah. Sayyidina Husain kecil, lalu mengutarakan sebab kecemburuannya. Kakak sering mencium kakak Hasan di bibirnya, sedangkan aku, kakak hanya menciumku di leher. Kemudian, Sayyidah Fatimah membawa Sayyidina Husain kecil kepada kakek mereka, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menceritakan kecemburuan cucunya Husain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menatap tajam dan lama, lalu bersabda, "Wahai anakku Fatimah, Hasan selalu aku cium di bibirnya, karena dia akan mati diracuni oleh seorang yang terdekatnya, dan seluruh isi perutnya akan keluar lewat mulutnya. Sedangkan engkau, yaitu Husain." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus kemudian menatap Husain kecil cucunya. Lama sekali, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa meneruskan ucapannya dan pingsan. Beberapa saat setelah siuman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali menatap tajam sambil terus menangis. Berguncang dadanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata, "Sedangkan engkau Husain, sering aku cium di lehermu, karena engkau akan syahid dengan leher terputus." Mendengar penuturan ayahandanya, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Fatimah lalu menahan ledakan tangisnya sambil memeluk putranya. Sayyidina Husain yang kelak akan syahid seperti yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paparkan. Keluarga kecil penuh cahaya surgawi itu pun pecah oleh tangisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengguncangkan alam semesta. Sejarah akhirnya mencatat apa yang disabdakan Rasulullah. Setelah beliau wafat, Sayyidina Husain, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syahid dengan kepala terputus dari tubuhnya dalam pertempuran di Padang Karbala melawan pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah mendapatkan tugas dari Yazid bin Muawiyah agar Sayyidina Husain mau membaiat Yazid sebagai khalifah setelah Muawiyah. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa pasukan Sayyidina Husain hanya berjumlah sekitar 72 orang saja, sedangkan pasukan Ubaidillah bin Ziyad yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas berjumlah 4.000 orang, ada yang mengatakan 40.000 pasukan. Sebagai manusia biasa, bisa kita bayangkan, andai kita diberitahu oleh Allah tentang takdir cara kematian kita, apakah akan kuat menerimanya? Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja sampai pingsan karena sudah diberitahu kronologi kematian cucu-cucunya itu. Dan inilah sedikit kisah tentang kecemburuan Sayyidina Husain kepada kakaknya, Sayyidina Hasan. Mudah-mudahan kisah ini menambah kecintaan kita kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tentunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan bagi kita semua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika kamu suka dengan video cerita ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini kepada keluarga dan kerabat terdekat yang Anda cintai, karena Allah, insya Allah dengan menyebarkannya, menjadi ladang pahala bagi Anda untuk di dunia dan di akhirat nanti. Amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.